Dalam agama kita disampaikan dulu, ini kewajiban yang seharusnya seperti itu. Tapi tentu ada badil, ada alternatif, ada jalan keluar. Allah itu prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa la wus'aha. Tidak ada dibebani kita oleh Allah kecuali sekadar kemampuan kita. Satu tahun apa? Siyamiha wa qiyamiha. 1 tahun puasa dan 1 tahun qiyamul lail. Bayangkan Bapak Ibu, 1 langkah diberi pahala seperti 1 tahun berpuasa, seperti 1 tahun qiyamul lail. Ada orang yang 1 tahun berpuasa terus menerus, atau 1 tahun qiyamul lail terus menerus. Itu 1 langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini untuk sama-sama kita mengikuti kajian hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada urutan hadis ke-26. Hadis ke-26 diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini adalah muttafaq alaih. Diriwayatkan dengan sanad yang sempurna dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap anggota badan atau ruas badan dari manusia alaihi sadaqah, harus ditunaikan sedekahnya. Setiap ruas badan itu harus ditunaikan sedekahnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari selama matahari masih terbit menyinari hari tersebut. Selama matahari masih terbit, setiap hari seseorang wajib bersedekah untuk mensyukuri nikmat badan dan ruas-ruas badan. Ta'dilu bainasnaini sadaqah. Engkau berbuat adil, mendamaikan dua saudaramu yang bertikai atau memiliki suatu perkara, perbuatanmu itu dicatat sebagai sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah.
engkau membantu seseorang menaiki hewan tunggangannya, engkau mengangkatnya untuk bisa naik ke atas hewan tunggangan kendaraannya, atau engkau mengangkatkan barang untuknya ketika dia berada di atas hewan tunggangan, perbuatanmu itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan-ucapan yang baik, yang terpuji, itu juga bernilai sedekah. Wa kullu khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan setiap langkah kakimu menuju masjid untuk menunaikan salat, itu pun bernilai sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Dan engkau membuang atau membersihkan jalan dari segala yang mengganggu, itu pun sedekah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memperhatikan setiap kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang mulia ini, untuk sama-sama kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kalimat pertama yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Di sini ada kata-kata as-sulama. Sulama ini artinya al-a'dha wal mafasil, anggota badan manusia, ruas-ruas tubuh manusia yang ada pada tubuh manusia. Menurut riwayat Muslim dalam hadis yang lain, disebutkan oleh Nabi, salasu mi'atin wa sittuna mafsilan. Di tubuh kita itu ada sekitar 360 ruas-ruas itu. 360. Dan ini merupakan salah satu nikmat Allah yang sangat agung, yang sangat besar, bahwa tubuh kita diberikan bentuk dan struktur yang sedemikian rupa sehingga memudahkan kita untuk melakukan segala macam aktivitas. Seperti tidak usah jauh-jauh, ya. Kita punya tangan, dan tangan ini ada jari-jarinya, setiap jari itu ada ruas-ruasnya, sehingga kita bisa melempangkan, meluruskan tangan dan bisa membengkokkannya, bisa menggenggam dan sebagainya. Itu karena ada ruas-ruas tadi. Begitu juga ada siku dan sebagainya. Kaki pun bisa dilipat. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Sehingga seandainya nikmat tersebut dicabut oleh Allah taala, maka kita bisa bayangkan betapa sulitnya hidup ini. Kalau seandainya lutut kaki kita tidak bisa dilipat lagi, macam mana itu? Dan yang sudah merasakan itu orang yang sakit. Coba tanya sama orang yang diuji sama Allah dengan penyakit, lututnya tidak bisa dilipat lagi. Mungkin kalau salat sambil duduk dengan menjulurkan kaki, ya. Tangan tidak bisa dilipat, hanya lurus saja begini. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas itu? Sangat terbatas, sangat menyusahkan. Tidak usah jauh-jauh, jari saja, satu jari. Seandainya satu jari itu tidak bisa dilipat, lurus saja, lempang saja, kaku, kita akan mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Jadi coba perhatikan, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lalaikan, kita lupakan karena sudah menjadi rutinitas. Selama ini kita bangun tidur, kita bisa melipat badan kita, bisa melipat tangan, kaki kita, jari-jari kita, tapi kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kapan baru terasa itu nikmat? Ketika sudah diuji dengan sakit. Ketika sudah sakit baru terasa, oh rupanya beginilah nikmat Allah. Karena memang nikmat sehat itu baru dirasakan oleh orang-orang yang sakit.
Nikmat hidup itu baru dirasakan orang-orang yang sudah mati, sudah meninggal dunia. Nikmat masa muda dirasakan oleh orang yang sudah tua. Ya, selalu memang penyesalan itu datang terlambat ya. Sering sekali penyesalan datang terlambat. Jadi ini merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Banyak cara. Bil qalbi wa bil lisan wa bil arkan. Dengan hati kita mensyukuri nikmat Allah. Kita yakin bahwa ini pemberian Allah. Kita hayati dengan sesungguh hati bahwasanya Allah Maha baik. Allah Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang. Kita yakini dengan hati kita itu, Asmaul Husna itu. Itu dengan hati, cara bersyukur dengan hati. Kemudian kita merasa malu kepada Allah. Begitu banyak nikmat Allah, tapi rasa syukur kita begitu sedikit. Tidak seimbang dengan nikmat Allah itu. Merasa malu. Muncul sifat al-haya tadi, malu kepada Allah. Karena sifat malu itu kata para ulama muncul dari dua. Dari gesekan dua sifat. Yang pertama adalah ru'yatul ala, yang kedua ru'yatul taksir. Pertemuan antara dua unsur ini melahirkan sifat al-haya minallah, malu pada Allah. Ru'yatul ala itu artinya kita melihat nikmat Allah luar biasa, banyaknya dalam kehidupan kita, pada diri kita, pada keluarga kita. Dalam kehidupan kita ini semua kita diliputi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari segala sisi. Ru'yatul ala, kita bisa melihat itu nikmat Allah itu, kita rasakan. Yang kedua ru'yatul taksir, kita melihat kealpaan kita, dosa kita, kekurangan kita, kelalaian kita, itu namanya ru'yatul taksir. Ketika dua unsur itu bertemu, maka lahirlah al-haya, malu kepada Allah. Seperti kita malu sama tetangga, tetangga selalu memberikan hadiah untuk kita, tapi kita sekalipun tidak pernah kasih hadiah untuk tetangga itu. Malu, lewat depan rumah malu kita. Ya, asyik tetangga-tetangga aja yang kasih ke kita. Kita tidak pernah ngasih sekalipun. Malu kita. Kenapa? Ru'yatul ala. Kebaikan orang banyak bertumpuk di rumah kita, tapi kita tidak pernah berbuat baik kepada orang. Ru'yatul taksir. Ketemu dia, muncullah namanya al-haya. Nah, itu dia. Baik. Jadi, mensyukuri nikmat Allah dengan hati, dengan lisan. Nah, dengan lisan ini baca alhamdulillah, ya, puji Allah. Kemudian gunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk mentaati Allah. Para ulama mengatakan sekurang-kurang syukur adalah tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, itu minimal rasa syukur seperti itu. Jangan kita gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan gunakan tangan, karena tangan ini nikmat dari Allah, pemberian Allah. Allah yang berikan, yang kasih ini nikmat. Tangan jangan digunakan untuk mencuri. Kaki dari Allah jangan gunakan untuk melangkah ke tempat yang tidak terpuji. Nah, itu cara bersyukur. Kemudian berdasarkan hadis Nabi ini, Nabi mengatakan semua tubuh kita ini, organ tubuh kita ini, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Karena dalam tubuh kita ini ada organ-organ yang bekerja tanpa kita sadar. Walaupun kita tidur pun dia masih bekerja. Seperti jantung, ginjal, itu namanya organ otonom itu dia. Tidak berhenti dia bekerja itu. Walaupun kita sudah hilang kesadaran, dia tetap terus bekerja. Baik yang kita rasakan ataupun yang tidak kita rasakan, itu semuanya bekerja dengan titah Allah. Itu nikmat Allah. Semua organ-organ itu harus ditunaikan sedekahnya, zakatnya istilahnya. Jadi hidung kita ini harus disedekahi ini. Harus ada sedekahnya untuk mensyukuri nikmat hidung. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat bibir, kaki, tangan dan semuanya itu harus ditunaikan sedekahnya. Ibaratnya ada pajaknya, ada upetinya. Kalau seandainya kita wajib bayar pajak, ini badan kita berapa mau bayar pajak itu? Jadi setiap hari wajib bayar pajak, pajak tangan, pajak kaki, pajak apa lagi? Kepala, bayar upeti. Itu disuruh dalam agama.
alaihi sadaqah, atasnya sedekah, wajib baginya menunaikan sedekah. Untuk apa ditunaikan sedekah? Untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Setahun sekali atau sebulan sekali? Tidak, kulla yaumin, setiap hari. Bayangkan kalau kita bawa pemahaman hadis ini kepada pengalaman kita, pengalaman hidup kita di dunia sehari-hari. Bayangkan kalau seandainya ada berapa tadi? 360 organ tubuh kita ini yang harus dibayarkan sedekahnya. Berarti setiap hari kita harus bersedekah sebanyak 360 kali harus sedekah. Berapa besarannya nggak tahu. Kita bilang saja sekali sedekah 1.000 rupiah. Berarti setiap hari harus keluarkan 360.000 untuk membayar, mensyukuri nikmat-nikmat tubuh tadi itu. Apa yang terpikir oleh kita ketika itu dilakukan? Seandainya itu diberlakukan, seandainya nikmat-nikmat itu harus ditunaikan sedekahnya dalam bentuk uang, pasti orang akan berat melakukannya. Makanya para sahabat waktu dengar hadis ini, para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang mampu bersedekah sebanyak itu dalam sehari? Setiap hari dia harus melakukan itu. Siapa yang sanggup? Tak ada yang sanggup ya Rasulullah kalau begitu tuntutannya. Nah, jadi memang dalam agama kita disampaikan dulu ini kewajiban yang seharusnya seperti itu. Tapi tentu ada badil, ada alternatif, ada jalan keluar. Allah itu prinsipnya la yukallifullahu nafsan illa la wus'aha. Tidak ada dibebani kita oleh Allah kecuali sekadar kemampuan kita. Jadi kalau setiap hari harus bersedekah 360 kali dengan uang, wah, ada yang sanggup itu. Sekali saja kadang-kadang tidak ada dalam sehari itu kita sedekah dalam bentuk materi, dalam bentuk uang. Apakah sedekah untuk rumah Allah atau sedekah pada fakir miskin? Susah, sulit. Tapi tuntutan sekarang 360 kali. Ini sesuatu yang sangat memberatkan. Oleh karenanya ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nanti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Ya. Kalau kita memperhatikan hadis ini, mungkin ini semakna dengan ketika Nabi mengatakan, kenapa tidak di antara kalian sebelum tidur itu mengkhatamkan Al-Quran, kata Nabi. Jadi seharusnya kita sebelum tidur itu harus khatam sekali Quran. 30 juz ya, 30 juz. Jadi Nabi bilang begitu. Karena Nabi sampaikan begitu, akhirnya sahabat, gimana? Siapa yang sanggup ya Rasulullah mengkhatamkan Quran setiap malam sebelum tidur? Baru Nabi bilang, qul huwallahu ahad sulusul Quran, qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Jadi secara tidak langsung Nabi mau bilang, ya, sebelum tidur bacalah qul huwallahu ahad 3 kali, supaya kamu sama derajatnya, pahalanya, fadilahnya seperti mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti itu yang buat orang penasaran itu ada sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya pesannya itu terkesan. Sahabat yang mendengar pengajaran dari Nabi itu lebih berkesan. Nah, daripada Nabi langsung bilang, baca ya qul huwallahu ahad sebelum tidur 3 kali, karena qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau redaksinya seperti itu nampaknya kurang berkesan. Maka Rasulullah bilang, kenapa kalian kalau tidur itu tidak khatamkan Quran sekali? Sehingga para sahabat, ya khatam Quran, siapa yang sanggup ya Rasulullah? Baca qul huwallahu ahad sulusul Quran. Jadi seni dalam menyampaikan itu ada sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang macam ini juga, kata Nabi, setiap ruas tubuh kita, setiap anggota tubuh kita, anggota badan kita itu wajib ditunaikan sedekahnya. Seberapa banyak ya Rasulullah? 360. Waduh, siapa yang sanggup itu? Kemudian Nabi kasih solusi. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Apa kata Nabi? Ta'dilu bainasnaini sadaqah. Engkau mendamaikan antara dua orang yang
berselisih atau bertikai dengan cara adil, maka itu adalah sedekah. Misalnya ada dua orang bertengkar, datang kita pihak ketiga, kita damaikan sehingga dia kembali lagi berdamai, bersahabat, berukhuwah. Karena inisiatif kita tadi mendamaikan, melakukan islah tadi, itu perbuatan kita itu jadi sedekah. Besar sekali itu keutamaannya itu. Saking besarnya melakukan islah di antara dua orang yang sedang berseteru ini, sampai-sampai diberi rukhsah. Seandainya islah tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara berbohong, maka boleh berbohong, dibolehkan berbohong dalam hal itu. Sampai segitunya besar, sampai-sampai bohong pun diberikan keringanan dalam rangka melakukan islah, mendamaikan dua orang ini. Dan jangan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan sebaliknya kalau kita memecah belah umat, memecah belah dua orang yang sedang bersaudara, kita pecah belah, kita ceraikan, itu berarti dosanya besar sekali. Maka diharamkan namimah, mengadu domba, membuat keretakan hubungan antara dua orang muslim, itu besar sekali dosanya. Mendamaikan keduanya itu adalah sedekah. Itu kata Nabi SAW. Jadi kalau ada dua orang yang berkelahi, bertengkar atau berperkara dan sebagainya, maka kita harus masuk sebagai pihak ketiga yang mendamaikan. Itu besar keutamaan. Itu sedekah kita. Ya, siapa tahu ya, dalam interaksi kita sehari-hari kita menemukan kasus-kasus seperti itu. Nah, adik-adik dari kalangan santri itu kadang-kadang kawan di dalam kelas sudah tumbuk-tumbukan di situ ya, berkelahi karena kesalahpahaman atau apa. Nah, itu harus ada inisiatif dari kalian untuk mendamaikan. Jangan disorak-sorak. Udah apinya hidup disiram minyak, semakin terbakar amarahnya itu. Jangan dipancing-pancing kawan itu untuk berkelahi, untuk marah, tidak boleh. Didamaikan, itu sedekah yang sudah kalian lakukan untuk diri kalian. Nah, ini sebagai contoh. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis, ya, hadis yang seperti ini banyak versinya. Seperti umpamanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan setiap tasbih itu sedekah. Bayangkan setelah sholat tadi berapa kali tasbih? Ya, 33 kali umpamanya. Berarti 33 kali kita sudah bersedekah. Jadi untuk mencapai angka 360 itu sebenarnya mudah. Dalam sehari semalam itu kalau kita istiqomah dalam ibadah salat, zikir, baca Quran dan sebagainya, itu sudah sedekah semua. Jadi untuk mendapatkan angka 360 itu sangat mudah. Allah sudah berikan jalannya. Setiap tasbih sedekah. 33 kali tasbih berarti 33 kali sedekah. Sehari semalam kita salat ya 5 kali. Kalau kita melakukan zikir setelah sholat berarti 33 kali 5 atau berapa kali sedekah itu. Setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah kata Nabi, setiap tahlil sedekah. Ya, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu sedekah semua. Wal amru bil ma'ruf sedekah, mengajak orang pada yang baik sedekah. Ada teman sedang tidur, kita bangunkan, ayo salat. Kita ingatkan malam ini ada pengajian, ayo kita hadir, itu qaulul ma'ruf, ya. Al-amru bil ma'ruf itu sedekah. Wa nahyu 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, itu juga sedekah. Ada kita lihat pelanggaran di depan mata kita sampaikan baik-baik, kita nasihati. Nah, ini adalah sedekah. Jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh ya. Luar biasa keutamaannya. Semua amal soleh itu sedekah. Kullu ma'rufin sedekah kata Nabi. Ini jadi satu kesimpulan. Setelah Nabi menyebutkan satu persatu itemnya, Nabi buat satu kesimpulan kaidah umum, kullu ma'rufin sedekah. Segala yang baik-baik itu sedekah semua. Jadi kalau sudah disebut kullu ma'rufin sedekah oleh Nabi, tidak perlu tanya lagi per item. Pokoknya semua yang baik. Apa yang baik dalam agama ini babnya terlalu luas. Itu semuanya bernilai sedekah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebut wa yakfi min zalika rak'atani tarka'uhuma min ad-duha. Ada hadis lain menyebut jadi untuk mencapai angka 360 kali sedekah dalam sehari yang harus kita tunaikan itu
tercukupi, tercover oleh apa? 2 rakaat salat duha yang kita lakukan. Nah, ini juga menunjukkan fadilah keutamaan salat duha. 2 rakaat minimal salat duha yang kita lakukan itu bisa mengcover 360 kali sedekah yang seharusnya kita laksanakan setiap hari, setiap saat. Nah, sehingga di sini para ulama, sebagian ulama mengatakan salat duha itu sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Sebagian ya, seperti Imam Syaukani dia mentarjih bahwa salat duha itu sunat muakkad. Melihat keutamaannya, karena 2 rakaat duha ini bisa menggantikan 360 sedekah itu. Siapa yang sanggup itu? 360 sedekah. Sanggup diimbangi oleh 2 rakaat salat duha. Walaupun mayoritas ulama mengatakan salat duha itu tidak muakkad. Kenapa tidak muakkad? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya pernah melakukan salat duha dan pernah meninggalkannya. Sehingga ada penuturan sebagian sahabat, ketika kami ingin melihat Nabi salat duha, kami melihat Nabi selalu salat duha. Tapi ada saat di mana kami melihat Nabi tidak pernah salat duha, seolah-olah Nabi tidak pernah salat duha. Jadi intinya di situ ada yang ditinggalkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, tapi ada saat-saat dia meninggalkan salat duha. Sehingga mayoritas jumhur mengatakan bahwa salat duha itu tidak muakkad karena pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi boleh lakukan 2 rakaat, silakan. Boleh lakukan 4 rakaat, itu yang batas standar pertengahannya. Boleh 6 rakaat, boleh juga 8 rakaat. Ya, kalau saya tidak salah itu 8 rakaat itu berdasarkan hadis fi'li yang dilakukan oleh Nabi maksimal itu 8. Meskipun ada riwayat hadis qauli menyebut sampai 12 rakaat salat duha itu. 12 rakaat berdasarkan hadis qauli. Tapi kalau fi'linya praktek Nabi itu 8 rakaat maksimal salat duha. Tapi yang disebut oleh Nabi di sini dalam hadis atau dalam riwayat yang lain, rakaatan, 2 rakaat dari salat duha itu bisa menyamai dan mengimbangi 360 kali sedekah. Untuk menunaikan syukur terhadap nikmat-nikmat badan tadi atau anggota tubuh ya yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berdasarkan hadis ini tadi ya, tentu mungkin ada yang bertanya ya, kenapa salat duha itu bisa menunaikan kewajiban bersyukur kita, sedekah kita. Karena memang di dalam salat itu banyak sekali ucapan-ucapan syukur. Dalam salat itu ada alhamdulillah, ada tahmid, ada pujian kepada Allah. Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd dan seterusnya. Ucapan-ucapan yang memuji Allah, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dalam bentuk ucapan ya. Sehingga salat itu bisa menjadi sarana untuk menunaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis ini, poin yang kedua, wa tu'inur rajul fi dabbatih. Kata Nabi, engkau membantu seseorang menaiki kendaraannya atau hewan tunggangannya, itu sedekah. Nah, jadi yang berkaitan dengan kendaraan, ini contoh sehari-hari sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kita analogikan, silahkan kita terapkan kepada yang lain-lain. Kalau konteksnya dulu onta, kuda, ya kita bawa kepada konteks sekarang. Nah, kita tengok saudara kita naik sepeda, rantainya putus umpamanya, atau rantainya lepas, ya kita bantu memperbaiki rantainya. Itu sedekah itu, walaupun bukan kuda, ya, walaupun bukan onta. Kalau sekarang, ya sesuaikan dengan alat-alat transportasi sekarang. Pokoknya yang berkaitan dengan kendaraan di situ ada sedekahnya. Kita ngajari orang nyetir umpamanya, itu sedekah. Atau pada saat dia bawa sepeda motor habis minyak tiba-tiba, terus kita bantu membelikan minyak untuk sepeda motor dia, itu sedekah. Banyak. Atau mobilnya mogok, kita bantu dorong sama-sama, itu sedekah. Jadi Rasulullah hanya menyebut contoh, itu silahkan kita kembangkan
dalam konteks kehidupan kita saat ini. Yang berkaitan dengan kendaraan tadi. Kalau Nabi mengatakan kita angkat dia, tidak sanggup dia naik ke atas kudanya, kita angkat dia supaya bisa naik ke atas kuda, itu sedekah kata Nabi. Atau kita pegang kudanya itu supaya dia tidak merontak ya, tidak lari, kita pegang, itu juga sedekah. Jadi banyak ya. Atau pada saat dia au tarfa'ulahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Atau ketika dia sudah naik di atas hewan tunggangannya, ketinggalan barang di bawah, kita angkatkan barang itu, kita bawa naik ke atas kudanya, ke atas ontanya, itu sedekah juga. Jadi misalnya orang belanja ke pasar impres naik mobil, ya kan? Dia sudah masuk ke dalam mobil, dihidupkan mobil, tinggal berangkat, rupanya ketinggalan. Ada ketinggalan di jalan barang dagangannya itu atau barang belanjaannya. Kita ambilkan barang itu, kita masukkan. Itu sedekah walaupun hal yang sangat sepele. Jadi Rasulullah menyebutkan hal-hal yang sepele ini yang jangan sampai diremehkan. Jadi kesempatan bersedekah itu bertebaran di mana-mana. Bertebaran di mana-mana. Jadi untuk mencari sedekah itu mudah sekali. Banyak sekali jalan menuju surga. Terpampang di depan mata kita. Tergantung kita mau memanfaatkannya. Apapun bisa jadi sedekah. Apapun bisa jadi sedekah. Sedang makan di depan kita ada ayam, kita lempar nasi ke ayam itu biar dia makan. Itu sedekah itu. Kata Nabi fi kulli kabidin ratbin sedekah. Pada setiap yang bernyawa ada sedekah. Ayam, bebek dan sebagainya kita kasih. Bahkan dulu ada sahabat Nabi kalau makan roti, sisa-sisa roti itu dia kasih ke semut. Cari mana ada sarang semut, dia kasih, dia taburkan serpian roti itu dia taburkan supaya semut itu makan. Sedekah dia untuk hamba Allah, makhluk Allah. Itu sedekah itu, Pak. Itu sedekah, itu contoh sedekah. Mantap, ini di depan kita sudah ada langsung. Sedekah itu. Itu ya. Sering-sering aja. Seandainya itu ngurut, kemudian gantian ngurut, ya udah sama-sama dapat sedekah. Yang ini pahala sedekah pertama nggak hilang itu ya. Jadi sebenarnya mudah sekali cari pahala sedekah. Di masjid ini mungkin ada sampah atau apa, kita ambil sampah itu sedekah. Nanti ada disebutkan oleh Nabi di sini ya. Mudah sekali untuk mendapatkan keutamaan ini. Kemudian wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik, ucapan yang berguna, ucapan yang terpuji itu sedekah. Jadi jangan sungkan-sungkan kita mengucapkan sesuatu yang baik. Apa saja kalimat thayyibah itu? Zikir, ya, dengan segala macamnya. Qiraatul Quran, baca Quran, itu sedekah. Kita mengajari teman kita, waktu kita menjelaskan pelajaran kan butuh suara, butuh ucapan. Itu sedekah. Jangan pernah bakhil dengan ucapan yang baik. Ciri-ciri orang beriman itu dia akan senantiasa mengucapkan yang baik. Sebaliknya, jangan sampai terucap di lidah kita kata-kata kotor, kata-kata keji. Ini akan menjadi bencana bagi kita. Ucapkan kata-kata yang baik, memotivasi. Ketika kawan kita dapat musibah, kita bilang sabar, sabar. Allah sudah siapkan pahala kebaikan kalau kita bersabar. Itu ucapan yang baik, kata-kata motivasi. Orang minta nasihat, kita kasih nasihat. Itu semuanya sedekah. Jadi sebenarnya sedekah itu bertebaran di mana-mana. Seperti kita bernafas, kita bisa menemukan kesempatan bersedekah dimanapun dan dengan cara apapun. Mengucapkan salam, assalamualaikum, itu sedekah. Jawab salam, sedekah juga. Baik. Jadi kalau kita tahu rumusnya ini, 24 jam kita hidup ni pahala terus mengalir entah dari mana-mana saja. Jadi yang disebut oleh Nabi 360 kali sedekah itu terlalu sedikit kali itu.
Jadi nggak usah terkejut lagi kalau Nabi sudah kasih rumusnya ini, sudah kasih caranya, sudah kasih jalannya. Berarti 360 itu terlalu kecil sekali, seujung kuku itu. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan solusi yang diberikan tadi. Setiap tasbih sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap ucapan yang baik sedekah. Waduh, luar biasa. Ini setelah pengajian, setelah sholat nanti Bapak belanja makanan ke pasar, bawa pulang ke rumah, dimakan sama anak, dimakan sama istri, dimakan sama cucu, sedekah juga. Sampai-sampai yang kita bahas bulan yang lalu, seorang suami memberikan nafkah batin kepada istrinya, sedekah. Nah, itu luar biasa. Wa kullu khatwatin tamshiha ila shalah sedekah, kata Nabi. Setiap langkah kaki kita menuju masjid, rumah Allah untuk salat, sedekah. Jadi bayangkan kalau kita jalan tadi, berapa langkah itu? Itu dihitung sedekah semuanya. Ada yang pernah menghitung jumlah langkahnya selama ini ke rumah Allah? Tidak terhitung, Ustaz, dah lupa, Ustaz. Tapi itu tidak akan hilang di sisi Allah, dicatat oleh Allah. Nanti di sana tengoknya, waktu di hari kiamat, nanti di akhirat baru tengok, ya Allah, banyak sekali langkah saya ke masjid, rumah Allah ni. Barulah di situ kita tertegun kita di situ melihat betapa besarnya karunia Allah setiap langkah. Makanya dulu ketika Bani Salimah, ada satu suku di Arab, di Madinah, Bani Salimah, mereka minta izin sama Nabi supaya mereka rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi, mau pindah rumah biar dekat dengan masjid. Nabi melarangnya. Nabi katakan kepada mereka, Bani Salimah diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, jangan pindah dekat masjid. Biarkan rumah kalian yang sekarang jauh dari masjid, tidak apa-apa. Karena langkah kalian menuju masjid dihitung pahala oleh Allah. Setiap langkah diangkat derajat, dihapuskan dosa, diberi pahala yang melimpah. Sehingga Bani Salimah tidak jadi pindah ke masjid atau dekat masjid. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau dekat masjid lebih mudah, tapi di balik kemudahan itu ada fadilah yang hilang dari orang-orang yang tinggal mungkin lebih jauh dari rumahnya dari masjid. Allah tidak sia-siakan kelelahan kita itu dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga pada hari Jumat. Ini hari Jumat ya, dan insyaallah akan ketemu lagi Jumat yang akan datang kalau Allah masih mengizinkan. Kata Nabi, man bakkara wabtakara wa ghassala wa ightasala wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wastama' wa ansat kana lahu bi kulli khatwatin yakhtuha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang bersegera datang ke Jumat, tidak berlambat-lambat, segera pada waktu yang lebih awal, kemudian dia mencuci pakaiannya dan dia mandi, membersihkan dirinya, kemudian dia berjalan menuju rumah Allah, kemudian dia duduk dekat dengan imam, artinya cari saf yang paling utama, dia dengar khutbah, dia diam, tidak berbicara ketika khutbah berlangsung, ya, kana lahu bikulli khatwah, maka Allah berikan untuk dia setiap langkah yang dia langkahkan kakinya itu ajru sanah, pahala 1 tahun. 1 tahun apa? Siyamiha wa qiyamiha. 1 tahun puasa dan 1 tahun qiyamul lail. Bayangkan Bapak Ibu, 1 langkah diberi pahala seperti 1 tahun berpuasa, seperti 1 tahun qiyamul lail. Ada orang yang 1 tahun berpuasa terus menerus, atau 1 tahun qiyamul lail terus menerus. Itu 1 langkah. Siapa yang memuliakan hari Jumat itu tadi, artinya bersegera hadir datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menjaga adab-adabnya, itu pahalanya khatwah. Jadi ini diantara perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Nabi yang dapat mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Dan yang terakhir, wa tumitul adza 'anit tariq sadaqah, kata Nabi. Engkau membersihkan jalan dari segala yang mengganggu pun itu sedekah.
Coba tengok jalan kita, tempat yang selama ini kita lewati, kita lalui. Apa ada di jalan itu? Oh, ada kulit pisang. Udah 3 orang terpleset di situ, terpelanting di situ gara-gara kulit pisang itu. Kita pindahkan. Oh, ada duri, ada beling, ada paku. Ini kalau lewat sepeda motor, mobil ini bisa bocor ban, kita pindahkan. Itu sedekah. Atau kebetulan jalannya berlobang, kemudian kita perbaiki, kita ratakan supaya dia rata jalannya, memberi kenyamanan kepada orang yang lewat. Itu pun sedekah. Itu contoh ya, yang terkait dengan jalan tadi. Apapun yang mengganggu, kita pindahkan untuk menyelamatkan kaum muslimin, memberikan kenyamanan kepada orang Islam. Itu adalah kebaikan, ma'ruf itu, sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Itu adalah dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya tidak sanggup buat itu semua bagaimana?" Kata Nabi, "Kuffa nafsak anisyarr." Jaga dirimu jangan melakukan kejahatan, maka itu sudah menjadi sedekah. Jadi menahan diri untuk tidak berbuat anarkis, menahan diri untuk tidak merusak, itu sudah sedekah. Ya, misalnya adik-adik di sini berwudu di tempat wudu, ya, kerannya itu jangan dirusak. Ketika Anda tidak merusak keran, ketika Anda tidak merusak fasilitas yang ada di sekolah, yang ada di pesantren, itu sedekah itu. Sedekah. Jadi tidak ada fasilitas pesantren rusak gara-gara kita. Itu sudah sedekah kita. 6 tahun di sini, 6 tahun kita sedekah. Sampai segitunya, luar biasa. Jadi tangan kita itu kita jaga, tidak merusak. Kalaupun kita tidak bisa memberi, kita tidak bisa berbuat lebih banyak, setidaknya jaga tangan kita jangan merusak, jaga lidah kita jangan melukai hati orang. Itu minimal. Kata Nabi, itu sedekahmu atas dirimu sendiri. Jadi kesimpulan kita pada malam ini, ternyata sedekah itu banyak sekali. Berarti 360 itu banyak enggak? Aduh, kecil kali itu kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang jalan-jalan sedekah ini yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat berkah untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita semuanya. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.